Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi selamat bergabung kembali di acara Ya, Ilham and Stephen Show. ya, hari ini Kali kita ini, gimana? Jadi gini, ini kita kan sekarang dalam kondisi eh, membatasi diri ya, stay at home di rumah. Jadi kita hari ini kedatangan bintang tamu ya, Stephen ya, dari Dr. Fitriani Nasution, spesialis gizi klinik SPGK. Ya. Ya. Dr. Jadi ahli mengenai gizi ya. Iya, gimana dokter? Dokter Fitri bertugas di mana dokter? Saya bertugas di Rumah Sakit USU, kemudian juga bertugas di Rumah Sakit Columbia AC Medan. Oh ya, dokter. Jadi kita karena hari ini kita mengundang dokter Fitri karena kita selama ini banyak beredar ya di WhatsApp grup, di Facebook atau di sosial media kalau misalnya harus makan ini gitu. Jadi mungkin bisa kita mulai pertanyaannya. Untuk mengklarifikasi apakah yang beredar di media sosial itu hoax atau memang yang sebenarnya, ya kan Dr. Ilham? Ya betul. Ya mari Stephen, ayo kita mulai Stephen. Ayo silakan. Ya jadi dok, ini kan kita beberapa minggu belakangan ini tuh banyak diserbu tuh harus makan multivitamin, vitamin, terutama vitamin C atau kadang-kadang harus ditambah juga ada vitamin D dan lain-lain gitu. Dan apalagi sekarang kita lihat kalau kita ke apotek atau ke supermarket itu juga multivitamin itu sudah mulai langka gitu. Nah, apakah memang harus melakukan itu untuk pencegahan? Katanya kan itu bisa mencegah virus dan lain-lain gitu. Nah, itu gimana dasar ilmunya itu, Dok? Oke, pertama kayak kita harus meluruskan ini dulu ya, hal yang keliru di masyarakat. Soalnya kan masyarakat suka menganggap, oh minum nutrisi yang harus ditingkatkan nih nutrisinya supaya bisa mencegah virus corona ataupun COVID-19, supaya kita bisa sembuh nanti kalau misalnya terkena virus corona ataupun COVID-19 itu. Sebenarnya sih harus kita luruskan dulu bahwa nutrisi itu zat gizi ataupun vitamin tidak bisa memastikan bahwa tidak bisa pasti bahwa kita tuh mencegah ataupun mengobati gitu loh. Belum ada ya penelitiannya seperti itu. Jadi harus tahu dulu bahwa nutrisi tidak memastikan kita tuh mencegah ataupun mengobati. Tetapi tetap yang namanya pencegahan itu ya kayak sudah tahu kayak cuci tangan, kemudian memakai masker jika sakit, tidak menyentuh area wajah, kemudian yang sekarang lagi digalakkan adalah physical distancing. Namun, zat gizi itu sendiri, ataupun kita meminum vitamin, bisa meningkatkan sistem imun. Nah, kalau kita sistem imunnya kuat, sistem imunnya bagus, otomatis kan kalau terkena penyakit agak menurunkan resiko. Tapi bukan pasti kita nggak bakal terkena penyakit itu. Jadi itu yang harus diluruskan dulu statementnya. Nah, nggak ada salahnya kalau kita minum vitamin tambahan ataupun suplementasi. Tapi kadang-kadang masyarakat ini hanya minum suplementasi, namun tidak menjaga asupan gizinya yang dari bahan makanan. Gitu. Jadi mikirnya, ya udah makannya sembarangan aja, tapi aku udah minum vitamin, pasti sistem imun aku kuat. Padahal yang paling utama adalah menjaga asupan zat gizinya yang tepat dan seimbang. Itu dulu poin utamanya. Kalau misalnya itu sudah terpenuhi sesuai dengan kebutuhannya, komposisinya, dan lain sebagainya, boleh-boleh saja kita mengonsumsi vitamin tambahan ataupun suplementasi, baik itu vitamin ataupun mineral ya, yang berfungsi terhadap sistem imun, nggak masalah, asalkan jangan dosis yang terlalu tinggi. Tetap saja hanya mencapai ya paling 1 kali angka kecukupan gizi. Jadi nggak boleh terlalu tinggi juga. Dan harus juga diperhatikan kalau kita minum suplementasi, ada nggak penyakit yang menyertai? Nah, misalnya kalau pada pasien dengan gangguan ginjal, itu kan harus hati-hati pemberian vitaminnya. Karena kan gangguan ginjalnya sudah, karena kan fungsi ginjal sudah terganggu. Otomatis kan akan mempengaruhi ekskresinya. Nanti kan ada vitamin-vitamin yang larut air, kalau misalnya ekskresinya terganggu kan nanti jadinya toksik, nggak keluar dari urin.
Kemudian perhatikan juga obat-obatan. Kadang-kadang ada obat-obatan suplemen obat-obatan yang mempengaruhi vitamin dan mineral. Bisa nanti jadinya berinteraksi, bisa jadinya berbahaya ataupun ya dan lain sebagainya. Jadi terkait itu Dok, kira-kira suplemen vitamin apa yang baik untuk meningkatkan imunitas dan kira-kira dosisnya itu seberapa kan? Kita tahu sekarang akhirnya ini kalau kita mau nyari vitamin C itu pasti sulit sekali. Vitamin C yang 1000 gram itu semua hampir sudah habis di pasaran. Jadi kira-kira vitamin apa yang baik dan dosisnya? Yang paling diserbu orang kayaknya sekarang vitamin C ya. Kalau kita mau ke apotik ataupun ke supermarket, itu pasti sediaan vitamin C pada habis semuanya. Nah, kalau kita mau mengonsumsi vitamin C dengan syarat asupan zat gizinya sudah baik, sudah dengan yang seimbang, sebenarnya kita nggak perlu suplementasi dengan dosis yang tinggi. Karena hati-hati, nanti kalau misalnya terlalu tinggi dosis yang kita konsumsi, itu nanti bisa terjadi toksik. Jadi hati-hati racun juga. Ya? Jadi racun, karena kan berlebihan, nggak sesuai dengan kebutuhan lagi. Yang paling pertama itu adalah vitamin kayak vitamin A ataupun beta karoten, kemudian vitamin C, lalu vitamin E, kemudian vitamin D, vitamin B, kemudian kalau dari mineral itu ada yang namanya zinc ataupun seng, kemudian ada juga yang namanya selenium, bahkan zat besi pun itu berefek pada sistem imun. Jadi kalau dilihat sih hampir semuanya vitamin dan mineral itu ada efek positifnya terhadap sistem imun. Kalau ini Dok, kan tadi vitamin dan mineral ini kan banyak macamnya di masyarakat. Nah, kadang-kadang ada juga itu yang bisa kita makan vitamin terus jadi adanya sampai ada yang berdebar-debar jantungnya karena minum vitamin gitu. Ada efek apakah itu termasuk efek sampingnya nggak dari vitamin itu? Apakah karena dia jadinya terlalu tinggi dosisnya atau gimana gitu? Bisa jadi mungkin ada penyakit yang menyertai dia. Kemudian dia minum suplementasi vitamin dengan dosis yang tidak tepat, sehingga menimbulkan efek samping, ataupun memang berinteraksi dengan obat yang dia konsumsi. Jadi bisa jadi seperti itu. Makanya kita sih selalu menganjurkan kalau misalnya masyarakat ataupun pasien mau mengonsumsi suplementasi vitamin dan mineral, itu sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokternya, gitu loh. Dokter yang dia percaya. Jadi biar dilihatnya dulu, oh ternyata ada penyakit menyertai atau enggak, kemudian obat-obatan apa yang dikonsumsi. Jadi supaya aman juga. Jadi jangan sembarangan konsumsi vitamin dan mineral, apalagi kalau dia konsumsinya dengan dosis yang tinggi. Jadi dengan kata lain Dok, misalnya bagi yang mungkin nggak kedapatan suplemen karena sudah habis diborong, dengan konsumsi buah-buahan saja, maksudnya bisa nggak ya mereplace suplemen tersebut? Kalau konsumsi buah-buahan saja, jadi gini, ada yang namanya, kalau dulu kita kan taunya 4 sehat, 5 sempurna. Ya kan? Kalau sekarang itu udah ada yang baru namanya tumpang gizi seimbang. Nah, tumpang gizi seimbang itu apa? Itu terdiri dari karbohidrat, terdiri dari protein, kemudian sayur dan buah, kemudian juga ada menggambarkan kebutuhan minyak, garam, dan gula. Nah, kalau dari tumpang gizi seimbang itu, sebaiknya kita mengonsumsi sayur dan buah itu sekitar 5-6 kali sehari ataupun 5-6 porsi sehari. Kalau kita mengikuti tumpang gizi seimbang itu sebenarnya kita nggak perlu lagi suplementasi vitamin dan mineral. Karena itu sudah memenuhi kebutuhan zat gizi kita sehari-hari sebenarnya. Tapi kan biasanya kalau masyarakat jarang ya konsumsi sayur sama buah sampai 6 kali sehari itu sangat jarang. Jadi nggak apa-apa kita konsumsi vitamin tambahan ataupun mineral tambahan dengan catatan jangan terlalu tinggi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kan di label itu ada yang namanya dosis. Nah itu kan biasa juga ada catatan mengenai berapa persentase dari kebutuhan
AKG-nya kita. Mhm. Nah, jadi di situ kita bisa lihat, oh kalau cuman di bawah nggak sampai 100% AKG, ya nggak masalah. Jadi efek toksiknya juga bisa kita cegah. Terutama yang menimbulkan efek toksik itu kalau vitaminnya larut lemak. Karena kan vitamin larut lemak kayak vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K itu akan disimpan di dalam tubuh. Sementara kalau vitamin yang larut air, kayak vitamin B dan vitamin C, itu akan dikeluarkan melalui urin. Nah, jadi hati-hati kalau dosis tinggi pada vitamin yang larut lemak. Oh.